Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mahdian dengan NIM 604210004 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dan saya membuat video ini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah sosiologi. Dan saya akan bahas yaitu tentang interaksi sosial. Terlebih dahulu kita harus pahami apa itu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles Lomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Adapun syarat-syarat interaksi sosial yaitu sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun agar lebih jelas, dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Adapun ciri-ciri atau adapun jenis dan contoh interaksi sosial, yang pertama itu interaksi sosial individu dengan individu, dan yang kedua interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Adapun pola interaksi sosial interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Adapun faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, yang pertama imitasi, dan yang kedua sugesti, dan yang ketiga simpati, dan yang keempat identifikasi. Yang kelima empati. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial itu interaksi sosial asosiatif ataupun positif. Yang pertama itu kerjasama, dan yang kedua akomodasi. Adapun interaksi sosial disosiatif negatif, yang pertama itu persaingan, kompetisi, dan yang kedua kontravensi, ketiga pertentangan. Jadi kesimpulan, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memilih kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosial. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial
yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.